sebangsa dan setanah air. Kalau jadi Hindu jangan jadi orang India, kalau jadi Islam jangan jadi orang Arab, kalau jadi Kristen jangan jadi orang Yahudi. Tetaplah jadi orang Nusantara dengan adat budaya Nusantara yang kaya raya ini. Ingat wahai saudara-saudara, musuh yang terberat itu adalah rakyat sendiri. Rakyat yang mabuk akan budaya luar, yang kecanduan agama, yang rela membunuh bangsa sendiri demi meregakkan budaya asing. Jangan mau diperbudak oleh semua itu. Tetaplah bersatu padu membangun negeri ini tanpa pertumpahan darah. Hei anakku, simpan segala yang kau tahu. Jangan ceritakan berita dan sakitku kepada rakyat. Biarkan aku menjadi korban asal Indonesia tetap bersatu. Ini aku lakukan demi persatuan, kesatuan dan keutuhan bangsa. Jadikan beritaku sebagai saksi bahwa kekuasaan presiden sekalipun ada batasnya. Karena kekuasaan dan kekuatan langsung ada di tangan rakyat. Dan di atas segala-galanya adalah kuasa Tuhan yang Maha Esa. Merdeka! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam rahayu, selamat datang, selamat berjumpa lagi bersama Gus A dalam channel Tanda Tanya Politik, semakin gila semakin asik. Masalah Israel Palestina ini masalah yang sangat pelik. Masalah yang sangat rumit. Negara Israel dari gambar itu sudah terlihat. Dulunya adalah negara Palestina. Sekarang Palestina sudah jadi negara Israel. Wilayah Palestina sudah tinggal sedikit lagi. Karena memang banyak terjadi penggusuran, pencapokan wilayah oleh Israel yang memang ingin menjadikan wilayah itu 100% Israel. Ya tapi nggak akan mungkin bisa, bro. Karena menghilangkan suatu bangsa, suatu negara itu nggak akan bisa. Mereka punya nilai historis. Makanya kata Soekarno, jas merah jangan sekali-kali melupakan sejarah. Nggak akan bisa. Sampai kapanpun pasti akan ada perlawanan, sampai kapanpun akan terjadi perang. Itu sudah dipastikan. Dan mungkin rakyat Palestina menghendaki semua wilayah itu adalah kembali menjadi wilayah mereka, karena memang dulunya adalah wilayah Palestina, negara Palestina. Jadi kalau kita simpulkan, memang Israel itu menjajah Palestina, itu udah nggak bisa dibantah. Dari peta aja udah kelihatan tahun sekian, tahun sekian, tahun sekian, tahun 2002 tinggal sedikit lagi. Apakah beberapa tahun ke depan Palestina akan hilang dari peta? Belum malam, tapi kayaknya nggak mungkin. Pasti akan ada perlawanan-perlawanan. Ya, kita sebagai bangsa yang cerdas, seperti kata Soekarno bilang, orang Islam jangan jadi orang Arab, orang Hindu jangan jadi orang India, orang Kristen jangan jadi orang Yahudi. Kenapa? Ya kita nggak boleh fanatik lah, nggak usah fanatik. Ya kita hanya berdoa mudah-mudahan Israel dan Palestina segera berdamai. Terserah gimana caranya, pokoknya
penjajahan yang dilakukan oleh Israel harus dihentikan. Seperti dalam pembukaan, karena tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan. Inilah yang membuat Indonesia sejak dulu sampai sekarang tidak membuka hubungan dengan Israel. Kenapa? Ya karena Israel menjajah Palestina itu udah jelas, udah nggak bisa dibantah. Dan kita tidak punya kedutaan besar dari Israel. Dan ini sudah jadi amanat undang-undang dasar yang harus dipatuhi oleh seluruh pejabat Indonesia dan oleh seluruh rakyat Indonesia. Jadilah orang Islam yang berkebudayaan Indonesia. Jadilah orang Kristen yang berkebudayaan Indonesia. Jadilah orang Hindu yang berkebudayaan Indonesia. Itu pesan dari Soekarno. Orang Islam jangan fanatik Arab, orang Hindu jangan fanatik India, orang Kristen jangan fanatik Yahudi. Fanatiklah kepada kebudayaan sendiri, kepada konstitusi sendiri, kepada merah putih, kepada Pancasila, kepada demokrasi Indonesia. Pokoknya fanatik kepada Indonesia. Nah, perkara Ganjar kemarin menolak itu sudah jelas, sesuai konstitusi, membela konstitusi. Dan hal ini sudah dicontohkan oleh Soekarno. Soekarno tidak mengundang Israel di Olimpiade tahun 1962 karena Israel melakukan penjajahan kepada Palestina, dan dalam pembukaan sudah jelas penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan. Clear. Apa yang dilakukan oleh PDIP, apa yang dilakukan oleh Ganjar, itu sudah dilakukan oleh Soekarno. Ditolong kepada Kristen, jadilah orang Indonesia, jangan fanatik kepada Israel. Dan juga kepada orang Islam, jangan fanatik kepada Palestina. Kembalilah menjadi orang Indonesia asli. Kita itu punya politiknya bebas aktif, kita punya politik ikut serta dalam perdamaian dunia, karena 350 tahun kita dijajah itu kan sangat menderita. Maka mudah-mudahan pemerintah ke depan bisa menjadi solusi bagaimana supaya Palestina ini menjadi sebuah negara, Israel berhenti menjajah. Terserah gaya mau dibagi dua atau gimana, terserah. Yang jelas kalau di Israel kan semua nggak mungkin, di Palestina kan semua nggak mungkin. Ya kita hanya berdoa saja. Jadi saya yakin 1000% rakyat Indonesia sudah cerdas, dan nggak mungkin elektabilitas Ganjar Pranowo bisa hancur karena kasus Israel kayak gini, nggak akan mungkin. Kenapa? Satu, dia punya suara PDIP 20% udah di tangan. Dua, dia didukung oleh pendukung Jokowi. Belum tentu pendukung Jokowi juga akan mendukung Jokowi kalau calonnya misalkan Prabowo, belum tentu. Bisa saja misalkan Jokowi mendukung Prabowo tapi pendukungnya mendukung Ganjar, itu bisa. Dan Ganjar pun akan punya limpahan dari orang-orang yang fanatik Palestina, udah pasti. Orang Islam akan semakin banyak yang mendukung Ganjar. Dan ingat, Ganjar ini juga adalah seorang yang berasal dari keluarga besar NU. Jadi akan banyak suaranya. Belum Jawa Tengah pasti total ke Ganjar, Jawa Timur pasti total ke Ganjar, di Jawa Barat juga banyak.
Kata siapa di Jawa Barat nggak ada pendukung Ganjar? Banyak. Jadi kalau misalkan dibilang Ganjar Pranowo terjun bebas, salah besar. Namanya juga survei, cuma dari 1.000 orang. 1.000 orang nggak mungkin mewakili 300 juta orang, nggak mungkin. Dari dulu saya tahu survei-survei itu meleset, bro. Tahun 2019 itu sudah saya pantau. Nggak ada satupun yang akurat, nggak ada, meleset semua. Kecuali kalau sudah dekat-dekat pemilihan baru akurat. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.